wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imron Jayadi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dalam segi pendidikan. Sebelum itu, saya akan sedikit memperkenalkan biografi dari Imam Nawawi Al-Bantani ini. Adapun Imam Nawawi Al-Bantani ini memiliki nama lengkap, yaitu Abu Abdul Al-Mut'i Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau merupakan ulama karismatik yang berasal dari Indonesia. Di dunia Arab, beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Makki, yang dimana sebutan Al-Jawi ini dinisbatkan kepada beliau karena beliau merupakan ulama yang berasal dari daerah Jawa. Akan tetapi, di Indonesia sendiri, Imam Nawawi Al-Bantani ini lebih dikenal atau lebih masyhur namanya dengan sebutan Imam Nawawi Al-Bantani, karena di mana beliau ini lahir di daerah Banten. Kemudian, Imam Nawawi Al-Bantani ini lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau lahir di daerah Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Beliau meninggal di Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani ini merupakan ulama yang lahir dari keluarga yang sederhana dan sangat taat dalam beragama. Bapaknya bernama Kiai Haji Umar bin Arabi, yang merupakan seorang penghulu di Kampung Tanara, dan ibunya bernama Zubaidah. Imam Nawawi Al-Bantani ini memiliki 6 orang saudara, di antaranya 4 saudara laki-laki yang bernama Ahmad Syihabuddin, Said, Tamim, dan Abdullah, dan 2 saudara perempuan, yaitu Sakila dan Syahriah. Imam Nawawi ini masih memiliki keturunan atau nasab yang sampai kepada Rasulullah SAW. Awal pendidikan beliau ketika beliau berumur 5 tahun, di mana Imam Nawawi Al-Bantani ini langsung diajar oleh ayahnya. Beliau diajar membaca, menulis, dan menghafal ketika itu. Ketika beliau berumur 8 tahun, dimulailah pengembaraannya beliau. Beliau dikirim oleh ayahnya untuk mencari ilmu ke daerah Jawa Timur. Setelah 3 tahun berselang, beliau melanjutkan ke salah satu pondok di daerah Cikampek, Jawa Barat, untuk mendalami ilmu bahasa atau lughah. Sampai pada usia 15 tahun, Imam Nawawi Al-Bantani ini mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Sekaligus beliau menetap di sana untuk menimba ilmu kepada guru-guru atau ulama-ulama di Mekah. Kemudian dari hasil belajar beliau, wawasan beliau yang sangat luas, beliau menuangkannya ke dalam buku-buku beliau. Salah satu buku beliau yang sangat terkenal yaitu Tafsir Marah Labid. Kemudian ada juga karya-karya beliau yang lain seperti Astimar Al-Yaniyah fi Ar-Riyadah Al-Badiyah, Tafsir Al-Munir, Sulam Munajah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita berlanjut dalam pemikiran beliau mengenai pendidikan. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang kedua yaitu sumber pemikiran yang beliau pakai. Terus yang ketiga yaitu tujuan pendidikan menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam 3 tema yang akan saya bahas kali ini memiliki sub-sub tema tertentu, yang dimana dalam hakikat pendidikan menurut Imam Nawawi itu sendiri, beliau mengartikannya dalam 3 kata, yaitu kata pertama yaitu ta'lim, yang kedua itu tarbiyah, dan yang ketiga itu ta'dib. Kemudian yang kedua, mengenai sumber pemikiran yang beliau pakai, di sini saya mencantumkan 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kemudian pada pembahasan ketiga, di mana tujuan pendidikan yang menurut Imam Nawawi Al-Bantani ini, salah satu tujuan umumnya itu memperoleh kehidupan ukhrawiyah, memberantas kebodohan, memajukan Islam, dan lain-lain.
yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Dan kita masuk ke tema pertama, yaitu hakikat pendidikan menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yaitu ada kata makna taklim di sini. Makna taklim menurut Imam Nawawi Al-Bantani ini adalah suatu kegiatan pengajaran yang bersumberkan kepada ajaran agama Islam yang berisi nilai-nilai tentang keagamaan, di mana ajaran tersebut harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam ayat ini, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bagaimana membaca di sini tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi memberikan pemahaman kepada keimanan. Sedangkan makna mengajarkan atau ta'lim wa yu'allimuhu di sini diartikan bukan hanya memberikan pengajaran, akan tetapi memberikan pemahaman, dan dengan pemahaman tersebut dapat diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu ada kata tarbiyah. Di sini dalam surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, wahfid lahuma janahaz dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam ayat ini Imam Nawawi lebih menekankan kepada pendidikan anak di waktu kecil. Imam Nawawi Al-Bantani ini menafsirkan ayat ini sebagai perintah bahwa kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan juga mendoakannya walaupun hanya 5 kali dalam sehari. Karena kedua orang tua kita lah yang mendidik kita dari sejak kecil hingga kita dewasa. Kemudian yang ketiga ada kata ta'dib. Imam Nawawi Al-Bantani di sini mengartikan kata ta'dib disamakan dengan kata taklim. Akan tetapi kata ta'dib ini lebih ditekankan kepada pembentukan akhlak seorang anak. Dengan demikian, Imam Nawawi tidak terlalu membedakan antara makna ta'lim dan makna ta'dib, karena semuanya mengacu kepada transformasi dalam pendidikan Islam. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai sumber pemikiran dalam pendidikan Islam yang digunakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Yang pertama ada Al-Quran. Imam Nawawi Al-Bantani ini menggunakan Al-Quran sebagai referensi, karena Al-Quran ini jelas sebagai sumber utama yang sudah tidak diragukan lagi. Karena keberadaan Al-Quran ini telah mempengaruhi sistem pendidikan pada masa Rasulullah dan para sahabat dan pada masa seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu ada sunnah atau hadis. Imam Nawawi berpendapat bahwa keberadaan as-sunnah atau hadis ini pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan dua sarana, yaitu pertama, menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Quran yang berupa konsep-konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam. Dan yang kedua yaitu menjelaskan syariat dan pola perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani ini tidak hanya menggunakan dua sumber ajaran Islam ini, akan tapi beliau menambahkan dua, yaitu menambahkan ijma dan qiyas sebagai sumber pendidikan dalam Islam. Kemudian kita beralih kepada tema yang ketiga, yaitu tujuan pendidikan menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Adapun di sini saya mencantumkan tujuan pendidikan menurut Imam Nawawi ini secara umum, di mana menurut beliau tujuan pendidikan yaitu memperoleh ilmu. Akan tetapi secara khususnya menurut beliau, tujuan pendidikan ini adalah memperoleh kehidupan ukhrawiyah, memberantas kebodohan, memajukan Islam, melestarikan Islam dengan kaedah-kaedah ilmu, serta sebagai perwujudan dari rasa syukur karena diberikan akal dan tubuh yang sehat. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.